أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا
يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Salah satu kemuliaan yang saya bisa merasakan kegembiraan dan kebahagiaan, khususnya masyarakat Indonesia sudah menilai positif dan menilai tanda yang sangat baik bagi rakyat Palestina. Rakyat Indonesia sudah bisa membanggakan dan mewakili umat Islam di seluruh dunia untuk memberikan perhatian dan perjuangan membuat rakyat Palestina berterima kasih banyak kepada rakyat Indonesia. Makanya kita harus bergembira, berbangga dan terus berjuang. Walaupun kita tidak berkesempatan bisa ke sana, tapi kita berjuang untuk mendoakan mereka, membantu mereka, upaya, daya, dana, segala kemampuan. Buat apa? Karena kita akan menjadi di hadapan Allah, perjuangan kita menjadi saksi baik untuk tanah suci Palestina. Tidak akan terlupa. Orang yang berkata tidak ada hubungan kita dengan Palestina, itu murni hubungan konflik antara Palestina dengan Israel, maka dia tidak mengerti ajaran Islam. Kita baca Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau orang mengatakan itu Palestina tidak ada hubungan agama, maka Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Nabi Musa hijrah ke Palestina, Nabi Isa lahir besar di Palestina, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ke Palestina, barulah naik ke Sidratul Muntaha. Maka hubungan kita bukan sebagai hubungan kemanusiaan, tapi hubungan yang lebih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Andai kau bukan seorang Muslim, andai tak percaya kepada Muhammad, untuk menyaksikan kebiadaban Israel, cukuplah sebagai manusia, tak perlu menjadi seorang Muslim untuk kasihan kepada Palestina. Cukup menjadi manusia yang berakal sehat, maka sudah cukup untuk membela Palestina. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Wahai Allah, kami bermohon bagi saudara-saudari kami ya Allah di Palestina, mohon tolong mereka ya Allah, anugerahkan kesabaran kepada mereka ya Rabbal Alamin, anugerahkan kekuatan kepada mereka ya Arhamar Rahimin, anugerahkan kenikmatan iman kepada mereka ya Rabbal Alamin, dan mohon sediakan surga terbaik untuk perjuangan mereka ya Arhamar Rahimin, dan mohon ampuni kami ya Allah, ringankan hisab kami yang tak mampu menolong mereka dan saudara-saudari kami ya Allah, ringankan hisab kami yang tak mampu menolong mereka dalam kebaikan ya Arhamar Rahimin ya Allah, dan mohon ampuni dosa kami ya Allah, mohon jangan hisab kami karena kelemahan kami tidak mampu mempertahankan Aqsa, menolong saudara-saudari kami yang tertindas, menolong saudara-saudari kami yang membutuhkan pertolongan, ampuni kami ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini di kajian kisah sebelum tidur bersama Pinisi dengan judul Gaza Has Fallen. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah di sini sudah ada 50 orang yang join dan insya Allah untuk saudara-saudara kita juga akan segera menyusul karena mungkin ada di beberapa tempat juga, terutama di daerah-daerah Sumatera, yang saudara-saudara kita baru selesai juga menyelesaikan sholat Isya secara berjamaahnya. Baik, teman-teman semua, untuk memulai pertemuan kita pada malam hari ini juga, alhamdulillah juga di wilayah Jabodetabek ya, pada malam hari ini juga sedang diguyur hujan, atau mungkin di beberapa daerah juga sudah selesai untuk turun hujannya, insya Allah akan menjadi keberkahan juga pada malam hari ini di saat kita menuntut ilmu. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mengawali untuk malam hari ini, insya Allah kita akan mendengarkan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ikhwan Rusli dan juga Akhwati Syifa. Cek-cek untuk bisa cek suara terlebih dahulu Bang Rusli dan juga Kak Syifa. Assalamualaikum Bang Arul. Waalaikumsalam Kak Syifa. Suaranya jelas ya Bang? Jelas-jelas Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Untuk teman-teman semua, silahkan untuk bisa soal yang akan dibacakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Pada Bang Rusli dan juga Kak Syifa, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Bang Rusli dan juga Kak Syifa. Semoga untuk kita semua, baik yang membaca dan juga mendengarkan, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, teman-teman semua, saya coba mau cek terlebih dahulu nih, untuk malam hari ini yang sudah hadir dari kota mana aja nih buat teman-teman semua. Ya, tadi sih ada beberapa konfirmasi juga untuk teman-teman kita, ada yang lagi di Madinah juga ikut menyaksikan, insya Allah ada yang juga lagi di Jerman juga ikut menyaksikan juga untuk kajian pada malam hari ini. Nah, teman-teman yang di sini yang sudah hadir, wah Bekasi hadir, mantap, Bekasi selalu terdepan pokoknya nih. Tangerang masih Jabodetabek aja, wah Bekasi, Bandung, Selipi, Masya Allah, banyak nih yang sudah hadir. Dan waduh, Jambi, Masya Allah, Semarang, mantap. Dan alhamdulillah untuk malam hari ini juga, insya Allah akan ditemani juga oleh MC kita, yaitu Bang Ridho. Assalamualaikum, Akhir Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halak anta? Alhamdulillah. Apa nih? Siap-siap. Jadi sudah kita opening juga, sudah Al-Quran juga, Bang Ridho. Mungkin penyampaian informasi juga ya kepada teman-teman semua. Silakan untuk sebelum memulai kajian pada malam hari ini, silakan dapat mencari untuk posisi ternyamannya buat teman-teman semua. Terus yang kedua, jangan lupa untuk bisa menjaga wudhu juga. Dan yang ketiga, disiapkan juga catatannya atau notebooknya. Dan yang paling utama juga, teman-teman semua,
mohon bantuannya untuk bisa on cam juga ya, terutama untuk teman-teman yang akhwat bisa menggunakan pakaian yang syar'i atau menutup aurat juga, agar malam hari ini kita juga bisa berasa vibes-nya seperti kajian offline. Seperti itu Bang Ridho. Nah, Siap. Bang Ridho, kalau kita ngomongin masalah Gaza nih, itu gimana nih Bang Ridho nih? Sebelum nanti kita panggil Ustadz Edgar nih, kenapa sih harus Gaza lagi dan Gaza lagi nih? Mungkin kalau kenapa harus Gaza lagi mungkin Ustadz Edgar yang lebih kapabel untuk memaparkan itu semua ya. Tapi kita sebagai anak muda, kita tahu bahwa muslimin adalah satu tubuh. Apabila sebagian dari tubuh itu tersakiti, maka seluruh tubuh akan terasa tersakiti juga. Jadi apapun penderitaan, apapun masalah muslimin dimanapun berada, maupun di Gaza, mau di Palestina, di Somalia atau Afghanistan atau dimanapun itu, kita sebagai muslimin di Indonesia sudah sepatutnya dan wajib untuk membantu mereka dengan apapun yang kita bisa, dari doa, mungkin harta ataupun jiwa kita bila diperlukan. Karena itu akan kita mempertanggungjawabkan semua itu di yaumil hisab kelak insyaallah. Baik. Mantul pokoknya. Nah, tapi tadi pagi kita ada kuis tipis-tipis juga nih Bang Ridho di grup Telegram juga ya. Nah, itu kadang masih ada yang kebalik juga nih antara Al-Aqsa terus Gaza. Biar nggak kok bolak-balik juga. Iya. Nah, ya mungkin teman-teman mungkin baiknya lihat buka peta aja ya, buka peta, lihat Al-Aqsa tuh di mana ya, di tepi barat di sekitar Yerusalem, sedangkan Gaza tuh di pesisir barat Palestina ya, di berbatasan langsung dengan Laut Mediterania dan berbatasan langsung dengan Ramallah, berbatasan dengan Mesir, dengan Sinai, maaf ya, berbatasan dengan Sinai. Jadi beda. Itu ibaratnya kalau Gaza tuh di Makassar, Yerusalem tuh di Jakarta gitu. Jadi ya Gaza kan pasca menangnya Hamas dalam pemilu 2009 ya kalau aku nggak salah ingat ya. Nah, terus Gaza diblokade itu, dijadikan kayak penjara. Sedangkan di bagian Yerusalem tuh dikuasai oleh Fatah, yang dimana lebih moderat ya, tanda kutip lebih moderat dengan Israel. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita gimana Marul, apa kita langsung ke Ustadz Edgar aja, udah jam Ustadz Edgar 8. dulu ya Bang Ridho. Assalamualaikum Ustadz Edgar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, Kang Ridho, Kang Arul. Semoga dalam keadaan sehat juga semuanya. Insyaallah. Kita pengen lihat nih wajah-wajah yang insya Allah nanti akan turut gerbongnya juga untuk pembebasan Palestina, tapi masih pada off cam nih Ustadz nih. Nah, kita coba pengen lihat gimana nih. Kita ngaji tentang Gaza tapi kayaknya masih pada malu-malu untuk on cam nih. Yuk, mumpung masih ada waktu juga sebelum kita mulai, biar vibes online-nya lebih berasa seperti offline, jangan lupa ya teman-teman ya untuk bisa on cam. Nah, tadi udah kita spoiler dikit-dikit tentang Gaza. Nah, kayaknya kita langsung aja mendengarkan untuk nasihat dan juga untuk kajian malam hari ini dari Ustadz Edgar ya, Bang Ridho ya. Ya. Ya, baik. Mungkin sedikit saya sedikit saya mau menyampaikan line dari ada lagu rap dari Iqbal kalau nggak salah ya, tentang Palestina. Ini sebagai pengantar juga. Itu di dalam liriknya tuh ada syair yang berbunyi barisan baja yang menegadahkan moncongnya ke Gaza dan hijab-hijab yang menjadi saksi kepergian para syuhada. Untuk Ustadz Edgar, Fadl Maskura. Fadl Ustadz. Masya Allah. Seperti biasa, Bang Ridho, Bang Arul, dan Pinisi selalu hadir dengan cara yang unik dan istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kepada kita bahwa keimanan itu mampu mengalahkan segalanya. Keimananlah yang menuntut Ashabul Kahfi hingga nama mereka abadi dalam Al-Quran. Mereka menyelamatkan akidah mereka dari seorang raja zalim bernama Dicyanus sehingga Allah tidurkan mereka 309 tahun. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran ketika pasukan Talut bersama Nabi Daud mengalahkan pasukan Jalut, dan itu terjadi di Palestina. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pada kita sebuah gambaran bahwa ketika dunia ini penuh tipuan, ternyata masih ada sekelompok orang yang tahu bahwa yang benar adalah benar, mereka memperjuangkannya, dan yang batil adalah batil, maka mereka menjauhinya. Salah satu di antara mereka adalah mereka yang ada di Gaza, mereka yang ada di Palestina. Sebagaimana Nabi Muhammad pernah bilang pada sahabatnya, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan ada selalu, kata Nabi, sekelompok umatku yang teguh membela kebenaran. La yadhurruhum man khalafahum. Orang-orang yang gak suka sama mereka gak akan bisa memberikan kesusahan bagi mereka. Illa ma asabahum minal ahwa, kecuali yang memang sudah Allah takdirkan buat mereka. Kemudian sahabat bertanya sama Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ainahum? Di mana mereka, wahai Nabi Muhammad? Tahu nggak Nabi Muhammad jawabnya apa? Nabi Muhammad menjawab, fi Baitul Maqdis. Mereka ada di Baitul Maqdis, wa akna fi Baitul Maqdis, dan juga di sekitaran Baitul Maqdis. Setiap kali membaca hadis itu, saya jadi mikir, kayaknya The Guardian of the Galaxy itu bukan Star-Lord atau I Am Groot. The real Guardian of the Galaxy adalah mereka yang teguh berjuang memerankan setiap depa dan hasta Palestina dari sasaran penjajah Zionis. Saya sering nulis itu dengan judul The Real Guardian of the Galaxy, karena Rasul juga sering banget ngomongin tentang Syam ini, ngomongin tentang Palestina ini. Rasul pernah bilang, nanti bakal ada zaman fitnah dan iman itu akan bersemayam di Syam. Kemudian Rasul juga pernah bersabda bahwa akan ada zaman fitnah dan tiang-tiang keimanan itu akan berada di Syam. Nah, yang kita bakal bahas sekarang, teman-teman, adalah salah satu benteng di antara benteng-benteng yang mengajarkan pada kita bahwa ternyata segala makar musuh, segala kerusakan yang mereka lakukan, segala daya upaya, secanggih teknologi apapun yang mereka punya, itu nggak ngaruh sama sepetak tanah yang nggak lebih besar dari DKI Jakarta. Namanya Gaza. Nah, mungkin tadi Bang Arul nanya ya teman-teman, bukan nanya, membahas apa yang di kuis Pinisi. Saya gabung di grup Pinisi juga, by the way. Saya lihat kuisnya itu. Dan saya juga sering nanya ke teman-teman audiens di Gen Saladin, saya buat sebuah pertanyaan, benar atau salah. Masjid Al-Aqsa berada di kota Gaza. 70% jawaban bilang benar. Waduh. Wah. Makanya benar kata Bang Ridho, emang harus buka peta gitu ya. Karena Gaza sama Masjid Al-Aqsa itu jauh, tempatnya berjauhan, tapi hebatnya banyak sekali kantor-kantor aktivis dakwah di Gaza yang ada pelang di depan kantornya. Jarak antara kami dengan Al-Aqsa adalah berapa kilometer? Ada yang 70 kilometer, ada yang 80 kilometer. Tahu nggak kalimat setelahnya apa? Jarak kami dengan Al-Aqsa berapa sekian puluh kilometer, dan besok kami akan membebaskannya. Oh, Allahu Akbar. Dulu saya di pondok kayak gitu. Saya ngukur antara pondok saya di Kuningan dengan Google Earth, ditarik garis lurus antara pondok saya ke Gaza, ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian saya tempel di kamar saya, jarak antara pondok kami
dengan Masjid Al-Aqsa adalah 12.000 kilometer dan besok kami akan membebaskannya. Dan pernah ada zamannya tulisan itu ditiru oleh hampir semua kamar di pondok kami. Masya Allah, itu kenangan yang manis teman-teman semua. Saya saran seperti itu. Biar tervisualkan bagaimana kita membebaskan Palestina, coba dihitung dengan Google Map atau Google Earth. Tarik garis lurus antara rumah kita dengan Masjid Al-Aqsa. Kemudian print tulisannya atau tulis dengan spidol, tempel di lemari kita, atau tempel di dinding kamar anak kita dengan narasi yang sama. Jarak antara kamarmu, wahai anakku, dengan Al-Aqsa ada berapa belas ribu kilometer, namun kelak engkau akan membebaskannya. Hampir sama sebagaimana dulu Syekh Ahmad Al-Qurani selalu memotivasi muridnya, Muhammad Al-Fatih, untuk membebaskan Konstantinopel. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam waktu yang tidak lama ini, karena judulnya kisah sebelum tidur. Amanahnya ini berarti habis ini tidur, ya. Beneran ini, kisah sebelum tidur. Habis ini tidur ya, teman-teman. Oke, saya izin untuk share screen, Bang Ridho dan Bang Arul, apakah sudah terlihat? Pertama, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Ustadz, screen juga sudah terlihat. Baik. Saya cukup tergelitik dengan judul yang dibawa oleh teman-teman penulis, Gaza Has Fallen. Karena kenapa tergelitik? Karena justru yang terjadi adalah kebalikannya. Karena Gaza itu nggak pernah fallen. Gaza itu has survived, always. Jadi mungkin kayak clickbait gitu ya. Kayak clickbait. Kayak ini minjem judul film ya, Angel Has Fallen, ya, London Has Fallen. Saya tahu filmnya cukup menarik. Bukan cukup lagi, memang sangat menarik. Kalau ada anekdot, berikan aku 5 orang Amerika, akan aku buat film, 5 film yang luar biasa. Berikan aku 5 orang Eropa, maka akan aku buat teknologi 5 yang luar biasa. Berikan aku 5 orang umat Islam, maka akan aku buat 5 partai yang saling berpecah belah. Itu anekdot Arab, teman-teman semua. Saya bacanya ngakak. Karena terjadi di Arab, terjadi di umat Islam. Aduh. Ada yang menarik dari Gaza, karena dia itu sering disebut. Di antara wilayah Palestina yang lain, yang paling sering dimention itu pasti Gaza. Selain tentunya kota Yerusalem. Itulah mungkin ya, teman-teman, yang ngebuat 70% orang tadi ngejawab Al-Aqsa itu di Gaza. Ya, karena ngiranya, sering dimention nih, Al-Aqsa ke-mention, Gaza ke-mention. Orang kemudian tergambar kognitif di kepalanya, oh Al-Aqsa itu di Gaza, waduh ambiar. Gak gitu ya, jadi Gaza itu sebuah wilayah terpisah yang kita akan nanti sampaikan gimana petanya. Yang jelas Al-Aqsa itu ada di Yerusalem, di Palestina, dan Gaza itu dia disebut dalam istilah geografi dengan Qita'u Ghazzah. Teman-teman tahu artinya kita itu artinya potongan. Kecil dia itu. Namanya juga kita. Kalau dalam bahasa Inggris namanya Gaza Strip. Strip aja. Jalur aja tuh. Dia nggak gede. Dan ketika saya bilang dia nggak lebih besar dari DKI Jakarta, sahih. Dia nggak lebih besar dari DKI Jakarta. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mentadaburi apa yang baru saja terjadi di Gaza. Mungkin inilah sebab mengapa teman-teman PNISI mengangkat tema ini. Kenapa kita mengangkat tema Gaza, padahal perangnya udah selesai. Mengapa? Diangkatnya justru setelah perangnya selesai. Walaupun perang pasti akan tetap berlanjut, akan tetap ada perang-perang selanjutnya. Karena teman-teman semuanya membela Palestina itu bukanlah hanya ketika sedang diserang. Hendaknya kau tahu bahwa membela Masjid Al-Aqsa itu bukan hanya pas Zionis lagi masuk ke Al-Aqsa.
Itu yang terjadi pada umat Islam sekarang, membelanya karena by accident. Kalau lagi nggak ada accident, maksudnya nggak diangkat media, pembelaan kita hilang. Itu yang membuat umat ini umat yang naif. Mau bangkit tapi setengah-setengah, tidak memahami masalah Palestina dengan cara yang benar. Akhirnya begitu, membela ketika diangkat oleh media dan kemudian hilang dari pembicaraan kita kalau media nggak membahasnya lagi. Makanya ada sebuah lagu, kalau tadi Bang Ridho mengutip sebuah lirik lagu, saya izin mengutip sebuah lirik nasyid Palestina. Wa ma'i qalbi wa azmi lil jihad, la amilu, la amallu, la alin. Ini nasyidnya judulnya Islamiyah Quds, sejahteralah engkau wahai Al-Quds. Dia itu kayak semacam himne, bukan himne, Mars nasional orang-orang Palestina. Kita highlight bagian yang saya garis bawahi, saya kasih warna merah. La amilu, la amallu, la alim. Aku tidak akan berpaling. La amallu, aku nggak akan bosan. La alim, dan aku nggak akan melunak. Mau diserang atau nggak diserang, mau diangkat media atau nggak diangkat media, membela Palestina merupakan bagian dari akidah seorang Muslim. Kalau kata tadi Ustaz Abdul Somad, Anda nggak perlu jadi Muslim untuk membela Palestina. Cukup jadi manusia saja untuk kasihan dan membela Palestina. Tapi teman-teman penisi, saya ingin ngajak teman-teman buat next level. Kita ini membela Palestina, selain karena kita manusia yang ingin menjunjung tinggi kemanusiaan, kita juga sadar bahwa Palestina itu adalah bagian dari akidah kita. Kenapa kok bisa begitu? Karena hampir semua Nabi, 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, setidaknya 19-nya itu pernah stay, bermukim, bahkan ada yang wafat di Palestina. Bayangin, 19 dari 25. Sebutin Nabi siapa saja yang pernah ke Palestina, bahkan bermukim di sana. Nabi Adam alaihi salam itu pernah ke sana. Karena Masjid Al-Aqsa, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu dibangun pondasinya oleh Nabi Adam alaihi salam. Nabi Yusuf, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, hampir semuanya pernah ke Palestina. Nabi Muhammad pun pernah ke Palestina meskipun semalam saja. Nah, ini dia teman-teman semua. Ini peta Palestina yang sering sekali kalau lagi ngebahas Palestina, pasti peta ini yang di-share dan ditampilkan. Mana yang Gaza? Palestina itu, kalau teman-teman ingin menggambarkan seluas apa Palestina, Palestina itu sendiri tidak sebesar Jawa Barat. Kalau saya pernah ukur, Palestina itu 2/3-nya Jawa Barat. Jawa Barat kan gede itu ya, dari Bekasinya sampai ke Kuningan Indramayu gitu kan, sampai ke ujung Jawa Barat. Itu kalau di-compare sama Palestina, maka wilayah Palestina adalah 2/3 dari Jawa Barat. Dan ada satu wilayah di Palestina itu yang saya kasih tanda panah biru, ya, itu adalah Qita'u Ghazzah, jalur Gaza. Bang, Masjid Al-Aqsa di bagian mananya? Nah, kalau teman-teman perhatikan, jadi sekarang ini Palestina itu kayak kebagi dua. Ada Palestina yang tadi disebut Bang Ridho, Dufah Gorbiyah, tepi barat. Itu yang bagian barat, teman-teman tuh yang makin terkikis tuh. Di situ ada Al-Aqsa. Di situ ada kota Nablus, di situ ada kota Ramallah, kota-kota penting di Palestina, dan makin digerogoti oleh Israel. Bahkan Trump itu pernah ngebuat sebuah proyek, sebuah plan, apa itu? Ngejadiin Yerusalem sebagai the eternal capital of Jew, ibu kota abadi untuk orang Yahudi. Yang tepi barat itu masalah besar, teman-teman semua. Karena terjadi yang namanya Yahudisasi. Pelang-pelangnya pakai kata-kata Ibrani. Kuburan muslimin itu pada diganti dengan taman. Jadi seakan-akan memori tentang umat Islam itu dihapus dari tepi barat.
pemukiman-pemukiman ilegal dibangun di sana. Dan bahkan orang-orang Israel sudah berani mendeklar untuk membuka kedutaan-kedutaan besar negara Eropa di Yerusalem. Mereka tuh semakin kekeh untuk menjadikan Yerusalem atau Baitul Maqdis atau Al-Quds sebagai capital bagi Israel. Meskipun kalau lihat Google, capitalnya masih Tel Aviv. Tapi kalau saya buat pertanyaan, apakah ibu kota Israel? Saya bikin jawaban benernya, nggak ada. Karena Israel itu nggak pernah ada buat kita. Karena umat Islam di Palestina, yang wilayah putih itu sekarang dikuasai Israel, umat Islam itu nggak pernah nggak pernah menamai tanah yang dijajah Zionis itu sebagai Israel. Mereka menamakannya Filistin 48. Namanya Palestina 48. Bukan JKT, bukan. Apalagi AKB, bukan. Palestina 48. Kenapa 48? Karena di tahun 1948 wilayah Palestina yang gede itu dicaplok oleh Zionis. Dan mereka mendirikan negara ilegal bernama Israel. Tapi bagi umat Islam, nggak pernah ada yang namanya negara Israel. Bagi orang Palestina juga namanya Palestina 48. Ada yang juga bilang Palestina al-Muhtallah, Palestina yang terjajah. Nah, teman-teman kalau merhatiin ya, itu jalur Gaza kayak sendirian gitu. Lihat nggak? Kalau diperhatiin, saya sendirian, tapi barat itu kayak gede gitu. Tapi Gaza itu kayak satu strip aja tuh, dikelilingi oleh wilayah yang dijajah Zionis. Lautnya pun diblokade oleh Zionis, sehingga banyak sekali para aktivis Palestina yang mengatakan Gaza itu menjelma penjara yang paling besar di dunia. Karena secara darat dia diblokade, udaranya pun dibatasi, lautannya apalagi. Betapa banyak nelayan-nelayan Gaza yang semakin hari semakin kesulitan untuk mencari ikan karena batas-batas teritorinya semakin hari semakin ditekan oleh Zionis Israel. Namun ada yang menarik dari Gaza. Kenapa kok Gaza sering disebut ini dia? Palestina yang dulu bukanlah yang sekarang. Tahukah teman-teman semuanya bahwa pantai-pantai Gaza itu menyimpan cerita? Sebelum Israel datang, sebelum orang-orang Yahudi itu mendeklarasikan negara mereka, Palestina secara umum itu dalam keadaan decline. Rekan-rekan semuanya. Ada banyak kemungkaran orang-orang itu, umat Islam di tahun-tahun ketika Utsmani runtuh itu sedang mengidap penyakit yang namanya sekularisme, ada yang mengidap sosialisme, kapitalisme. Jadi banyak orang Muslim tapi tidak menggunakan identitas Islam dalam hidupnya. Sampai-sampai seorang ulama pernah berkeliling dari Mesir kemudian ke Palestina dan dia berkata, saat itu tahun 1970 dan aku tidak melihat satupun wanita muslimah di pantai-pantai Gaza dan Alexandria yang mengenakan hijab. Bisa dibayangkan bagaimana? Jadi kalau ada satu sebab ya, kenapa kok Zionis itu bisa sewenang-wenang sekali menjajah Palestina. Kalau kata Syekh Muhammad Ghazali, bukan karena mereka terlalu kuat, tapi karena umat Islamnya ini yang sedang lemah-lemahnya. Beliau membuat sebuah analogi, bukan karena Zionis itu adalah singa, tapi karena umat Islamnya itu tidur dan kemudian bangun lagi, tapi bukan sebagai singa, berubah menjadi domba. Itu analogi Syekh Muhammad Al-Ghazali menggambarkan keadaan umat Islam ketika Zionis ya menyuntikkan kankernya di wilayah Palestina, membuat negara Israel. Teman-teman juga pasti pernah mendengar ketika Masjid Al-Aqsa dibakar
tahun 1969. Saat itu Perdana Menteri Israel Golda Meir, ini cewek nih, perempuan, malam ketika Al-Aqsa dibakar oleh Baruch Goldstein, seorang Yahudi Australia, dia bilang, kami nggak bisa tidur, kami nggak bisa membayangkan akan betapa bagaimana marahnya umat Islam ketika Al-Aqsa dibakar. Namun ketika kami bangun dari tidur kami sadar, kami lega, ternyata kami sedang menghadapi umat yang sedang tertidur. Karena Al-Aqsa dibakar, tapi ternyata respon umat Islam sedunia itu cuma letupan-letupan kecil. Tidak berarti buat Israel. Makanya mereka semakin sewenang-wenang karena mereka lagi menghadapi umat yang tidur. Saya bacakan ininya, masyarakat Muslim Palestina secara khusus dan dunia Islam secara umum saat Zionis datang itu tahun 48, tahun 50 sampai tahun 70, itu sedang mengalami kejatuhan yang pilu, mulai dari faktor keagamaan, ekonomi hingga sosial. Coba saya tanya teman-teman, pernah nggak nonton film tahun 70-an, 80-an, atau minimal pernah nggak kamu lihat film Warkop yang ada perempuan pakai jilbabnya? Nggak pernah, saya nggak pernah, jujur. Selama saya nonton Dono Kasino Indro, pas saya kecil, saya nggak pernah lihat perempuan pakai jilbab. Dan itu terjadi nggak cuma di Indonesia, di Arab, di Mesir, apalagi. Orang Yahudi itu, selain mencaplok Palestina ya, secara militer dan fisik, mereka juga mencaplok Mesir. Ya, pengusaha-pengusaha Yahudi ngebuat bioskop, ngebuat teater, didatangkan penyanyi-penyanyi yang berbusana tidak Islami. Jadi menyiarkan nilai-nilai sekularisme pada warga Mesir. Kenapa? Karena mereka sangat paham. Yahudi sangat paham. Israel itu akan habis kalau orang Palestina melek agama, orang Mesir melek agama. Gak perlu semuanya, cukup dua negara ini aja melek, habis Israel. Makanya teman-teman tahu kan ada presiden Mesir yang kemudian syahid di penjara dan eksektra karena beliau rahimahullah berusaha membangunkan Mesir dari tidur panjangnya, dan hampir setiap hari dia berkata, kami bersama Gaza, kami bersama Gaza. Yang takut siapa? Israel, takut banget gitu. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, qadarullah masya'a fa'ala. Mungkin masyarakat yang memang belum siap dipimpin orang soleh, akan datang suatu nanti insya Allah. Lanjut teman-teman, Zionis menang bukan karena singa, melainkan karena umat Islam yang milih jadi domba. Moshe Dayan, panglima Zionis, pernah bilang, mengapa sekarang mereka, yaitu umat Islam, kalah? Karena mereka pemalas, satu. Yang kedua, tidak mau belajar dari sejarah mereka. Dua, itulah kalimat itu yang ngebuat saya buat Gen Saladin, teman-teman. Unik ya, saya ngebuat Gensa karena kalimat musuh. Yang ketiga, karena nggak pandai dalam membuat rencana. Tiga-tiganya teman-teman, Bang Ridho senyum-senyum. Iya juga, gitu. Ini terjadi pada umat Islam secara umum. Pemalas, iya. Iya, itu kan. Nggak mau belajar dari sejarah, apalagi. Sejarah mah cuma di Indonesia LKS aja tuh. Wakil Indonesia Perjanjian Renville siapa? Perang Diponegoro tahun berapa sampai berapa? Udah dapat raport, lupa sejarah. Boro-boro ngomongin sejarah Palestina dan Gaza, ngomongin tentang sejarah Indonesia aja kita seringkali ngantuk, ya kan? Golda Meir bilang, ketika Al-Aqsa dibakar, aku tidak bisa tidur membayangkan apa reaksi umat Islam, namun ketika aku bangun, aku sadar dan kami sedang menghadapi umat yang tertidur. Nah, namun teman-teman semuanya, tahukah Anda, wahai kawan-kawan, di sini kita mulai fokus ke Gaza. Kenapa Gaza menjadi istimewa? Ya, sebelum kita ngebahas Gaza kontemporer, saya pingin ngasih satu kalimat yang buat Gaza itu menarik dan istimewa bagi kita, karena Gaza itu adalah kota pertama di Palestina yang dibebaskan oleh generasi sahabat radhiyallahu anhu. Gaza.
Dan sejak dulu, kalau teman-teman melihat, Gaza itu ada di pantai Laut Tengah. Laut Tengah itu sangat penting sejak dulu kala sampai sekarang. Entah sudah berapa banyak bangsa yang menjadikan Gaza sebagai kota pentingnya. Bahkan mungkin teman-teman akan kaget kalau ternyata Fir'aun itu kekuasaannya pernah sampai Gaza. Jadi nggak cuma Mesir doang tuh, Fir'aun nguasain. Fir'aun punya kekuasaan pernah sampai Gaza. Kenapa? Gaza itu penting banget. Spot yang sangat penting. Ketika Persia menguasai dunia, mereka conquer Gaza, kuasai Gaza. Ketika Bizantium Romawi menguasai Syam, mereka ngambil Gaza. Bahkan kalau teman-teman pernah ingat, ada satu tokoh yang sangat kontroversial, namanya Alexander the Great. Dia menghabiskan sampai 5 bulan stay untuk mengepung Gaza dan merebutnya. Menurut Alexander, Gaza itu penting sekali karena secara geografis, Gaza secara khusus, dan Palestina secara umum, entah saya udah pernah nyampaikan ke teman-teman atau belum, banyak sekali para sejarawan berkata bahwa man hakama Filistin hakamat dunia. Siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Persia pernah kuasai Palestina, mereka kuasai dunia. Romawi pernah kuasai Palestina, mereka kuasai dunia. Umat Islam pernah kuasai Palestina, mereka kuasai dunia. Sekarang saya tanya, yang menguasai Palestina siapa? Zionis. Dan literally mereka lah yang menguasai dunia. Sampai-sampai ada yang bilang, Israel adalah Amerika kecil, dan Amerika adalah Israel besar. Karena kembar banget tuh kayak kakak adik. Kayak dulu ada sinetron Jono dan Lono, kembar tapi beda, tahu? Itu sinetron yang main Primus, tapi adiknya Ucok Baba. Itu. Saya ingat tuh, itu sinetron pas kecil itu. Itu Ucok Baba dan Primus itu beda, tapi sama katanya. Entah gimana ceritanya. Dan itu analogi buat cocok mungkin ya, Bu, untuk menggambarkan sama. Itu Israel itu. Israel adalah Amerika kecil dan Amerika adalah Israel besar. Nah, Gaza menjadi semakin istimewa ketika Zionis datang. Ternyata yang pertama kali mau bahwa satu-satunya jalan buat bangkit itu hanya dengan Islam adalah orang-orang Gaza. Ini dia yang membuat Gaza istimewa. Pada tahun 1970, setelah melalui masa panjang sejak Zionis bercokol di Palestina, muncullah kemudian aktivis-aktivis dakwah di Palestina, especially di kota Gaza, di jalur Gaza itu. Dan banyak sekali kader-kader mudanya yang belajar ke universitas terkemuka di dunia. Mereka dapat beasiswa ke Jerman, dapat beasiswa ke Belanda, ke Amerika. Beneran teman-teman, karena pintar, cerdas. Mereka pulang kemudian ke Gaza, mereka membangun Gaza menjadi sebuah potongan markas yang kalau kata Thanos itu unavoidable, tak terhindar. Zionis nggak bisa masuk, teman-teman semuanya. Para aktivis dakwah ini selain memiliki semangat keislaman yang tangguh, juga dilengkapi dengan keahlian yang tepat untuk membangun Palestina secara mandiri. Ada yang jadi dokter, insinyur, ulama. Nah, salah satu di antara orang-orang hebat itu adalah seorang ulama yang mungkin beliau tuh ikonik banget kalau ngomong tentang Palestina. Saya kasih clue-nya ya. Nggak lihat gambar perjuangan Palestina atau baca buku Palestina terus kamu lihat gambar seorang ulama yang duduk di kursi roda, dari leher sampai kakinya itu lumpuh, yang masih hidup cuma dari leher sampai kepalanya. Tapi suara beliau, nasihat beliau, orasi beliau, itu membuat melek seluruh Gaza, bahkan menginspirasi dunia Islam. Sampai-sampai Israel itu harus menggunakan helikopter canggih Apache untuk membunuh Syekh ini. Beliau adalah Syekh Ahmad Ismail Yasin, atau yang biasa kita kenal dengan Syekh
Ahmad Yasin. Beliau salah satu inspirator kota Gaza. Jadi tepi barat itu satu masih berjuang juga, tapi justru yang ngebuat melek pertama tuh di Gaza, teman-teman semua. Nah, gerakan kepemudaan ini tahun 1970 di Gaza nih. Seenggaknya ada empat hal yang terjadi ketika gerakan dakwah ini muncul di Gaza. Satu, muncul anak-anak muda yang ingin melanjutkan studi setinggi-tingginya, pulang-pulang jadi dokter. Maka teman-teman tahu nggak ketika 2020 itu orang-orang Gaza berduka menyampaikan kabar bahwa insinyur pakar teknologi yang menjadi arsitek di balik pembuatan rudal-rudal pejuang Palestina syahid. Lulusan mana beliau? Lulusan Berlin. S3 di Jerman. Pulang ke Gaza menjadi arsitek rudal-rudal pejuang Palestina melawan Israel. Itu beneran, teman. Saya pun kenal seorang guru di Palestina. Beliau S3-nya ngambil di Jerman juga. Ada dokter-dokter yang banyak di sana, Masya Allah. Bahkan teman-teman semua di Malaysia banyak itu orang-orang Gaza yang sekolah di sana. Di Malaysia ada yang ngambil kedokteran, ada yang ngambil insinyur, ada yang ngambil HI, hubungan internasional. Semangatnya luar biasa. Yang kedua, memakmurkan masjid dan menghidupkan kegiatan pemuda di desa-desa. Yang ketiga, ini yang di-mention sama Pinisi di caption-nya, melestarikan rumah tahfiz di Gaza. Sampai-sampai setiap tahun mereka selalu mewisuda setiap tahun 40.000 penghafal Quran 30 juz. Di situ ada seorang guru yang mengajak kami buat berpikir agak kebalik ya. Jadi yang perlu dikasihani itu kita atau orang Gaza, kata beliau. Karena kita itu aman sentosa, waktunya banyak, gak ada rudal, ya. Tapi Al-Quran jarang kita sentuh. Namun orang Gaza ini diserang setiap hari, diblokade darat, laut, udara, tapi mampu mewisuda 40.000 penghafal Quran setiap tahun. Pertanyaannya unik, menggelitik. Siapa yang harusnya dikasihani? Orang Gaza atau orang Indonesia? Masya Allah. Nah, ini dia teman-teman. Ini foto pejuang Palestina, yang tuanya, yang mudanya ya. Ada sebuah simbol, ada sebuah slogan yang dimiliki oleh teman-teman orang-orang Gaza di Palestina. Hikmatus syuyuh fi hamasati syabab. Kebijaksanaan generasi tua yang berpadu dengan semangat anak-anak muda. Sebentar, saya masih, sebentar lagi ya, 11 menit lagi saya di sini kalau saya lihat. Meskipun masih banyak. Nah, the beginning of Intifada. Abang-abang, kakak-kakak semua yang hadir di sini pasti pernah dengar, kalau ngomongin Palestina, pasti pernah dengar yang namanya Intifada. Bahkan sampai dibuat lagunya di Indonesia. Orang Malaysia pun pernah buat lagunya. Apa sih? Kalau di Indonesia, Intifada, gitu deh pokoknya. Apa tuh Intifada, teman-teman semua? Bahkan fans AS Roma itu ngebuat banner gede. Wah, we support Intifada. Intifada itu adalah secara bahasa artinya perlawanan. Dan sampai sekarang setidaknya sudah ada 3 kali Intifada. Intifada orang-orang Palestina pada orang Zionis. Dan ini kalau Intifada itu benar-benar lahir dari masyarakat, bukan dari partai, bukan dari faksi, bukan dari ormas, tapi murni benar-benar gerakan dari rakyat, grassroots. Dan the first Intifada itu muncul dari Gaza. Siapa aktornya? Syekh Ahmad Yasin. Beliau benar-benar ngebuat orang-orang Gaza itu semuanya semangat
untuk melawan agresi Zionis Israel di tanah Palestina. Saat itu tahun 1987. Di tahun yang sama, ada sebuah organisasi yang berdiri, sama kayak nama saya, Edgar Hamas. Namanya Hamas. Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Itu yang mimpin pertama juga Ahmad Yasin. Bapak saya inspirasi dari Hamas ini. Ya, saya lahir tahun 95 dan saat itu ayah saya lagi suka-sukanya sama Hamas. Karena tokoh-tokohnya hebat semua. Ahmad Yasin, Ismail Haniyah, Khalid Mishal, kemudian yang paling saya ngefans banget gaya bicaranya, gaya berpakaiannya, saya tempel fotonya di buku saya, itu Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi. Kalau teman-teman belum pernah dengar, ini beliau tuh yang pernah bilang begini, kita itu pada akhirnya akan mati, mau karena sakit jantung, mau karena diserang musuh pakai apa sih. Tapi kalau saya diberi pilihan, mau mati karena sakit jantung atau karena diserang Apache, saya memilih mati karena serangan Apache. Beberapa hari setelah kalimat itu dia siarkan ke media-media, beliau benar-benar syahid karena ditembak Apache Israel. Disebut sebagai Sokru Palestina, Raja Wali Palestina. Wow, namanya keren sekali teman-teman semua. Sejak dulu saya tidak pernah jauh dari seperti ini. Dan ternyata tokoh-tokoh hebat itu adalah orang-orang Palestina yang tinggal di Gaza Strip, alias Qita' Gaza, alias jalur Gaza. Kan Gaza ini permata, dan saya nggak berlebihan ketika saya bilang di awal tadi, Gaza is the last fortress of Palestine. Dia benteng terakhir Palestina. Sampai-sampai saya membuat sebuah kalimat, dulu ketika kecil, ada sebuah kalimat yang masyhur, dulu ketika kecil aku mengira seluruh dunia ini telah merdeka kecuali Gaza. Tapi semakin aku dewasa, aku sadar, ternyata sepertinya dunia ini sedang terjajah kecuali Gaza. Karena meskipun mereka terjajah, jiwa mereka tuh seakan-akan lebih merdeka gitu. Banyak sekali guru saya yang visit Gaza dan hampir semuanya menceritakan satu kisah yang sama. Apa itu? Gak pernah ada satupun anak-anak Gaza yang datang ke mereka minta-minta. Gak ada. Kalau di Yerusalem mungkin ada. Kalau di tepi barat mungkin ada. Tapi kalau di Gaza, sehancur-hancurnya rumah mereka, sehancur-hancurnya masjid dan sekolah mereka, gak pernah ada anak Gaza yang ingin relawan dari Turki, Indonesia, Malaysia, kemudian meminta-minta seperti itu. Gak pernah ada. Mentalnya itu merdeka, teman-teman semua. Nah, ini tahun-tahun penting yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Termasuk ketika tadi saya dengar lagu pengantar kajian kita, We will not go down in the night. Gitu kan? Saya itu lagunya ingat sekali, terjadi tahun 2009. Teman-teman semuanya. Saat itu sedang pertempuran, namanya pertempuran Al-Furqan. Jadi teman-teman semuanya, saya kasih beberapa tahun yang penting buat kita pelajari. 2005, Israel menarik diri secara sepihak dari Gaza setelah 38 tahun, maksain diri buat masuk Gaza karena kalah sama Intifadah. Rakyatnya terlalu merdeka untuk dijajah. Susah. 2005 mereka hengkang dari Palestina. Tahun depannya organisasi yang dipimpin sama Syekh Ahmad Yasin itu menguasai Palestina, menang pemilu demokratis. Hamas menguasai Gaza, jalur Gaza, menang pemilu. Pemilu. Seharusnya yang senang siapa? Amerika. Gaza demokrasi dong. Tapi karena yang menang kelompok Islamis, demokrasi tapi yang menang Islamis, kagak jadi.
Akhirnya yang dipilih Fatah deh, gitu. Makanya tadi Bang Ridho bilang Fatah tuh moderat tanda kutip. Sudahlah itu ya. Saya nggak perlu ceritain lanjut ya apa tuh maksudnya moderat tanda kutip ya. Ya, pilihan Amerika yang terbaik gitu. Meskipun hebatnya teman-teman, hari ini faksi-faksi di Palestina itu udah bersatu. Itu indahnya, ketahuan banget pas tahun 2020 kemarin, 2020-2021. Israel nyerang Gaza yang menghadapi semuanya. Hamas, Fatah, Jihad Islam, kemudian ada beberapa lagi, semuanya bersatu. Jadi friksi-friksinya udah kelar lah. Udah berakhir, nggak perlu lagi teman-teman menganggap kok di Palestina berpecah, udah nggak lagi sekarang. Lebih banyak kalimat yang sama. 2007, jadi ini bertahun-tahun berturut-turut ya. 2005 hengkang, 2006 Hamas, 2007 Israel menetapkan blokade total pada Gaza. 2008 dan 2009 terjadi yang namanya pertempuran Al-Furqan. Itu versi orang Muslimnya, namanya Furqan. Kalau versi Israelnya saya nggak tahu bahasa Ibrani gimana cara ngomongnya. Mohon maaf ya. Jadi mereka punya istilah sendiri, kaum muslimin punya istilah sendiri. Sama kayak ulama kita, kalau orang Eropa menamainya perang salib, sejarawan kita menamainya perang Sabil. Salib versus Sabil, gitulah. Israel punya istilah sendiri, kaum muslimin di Gaza punya istilah sendiri, namanya Ma'rakatul Furqan, karena dia benar-benar menjadi pembeda antara Gaza sebelum Intifadah dan Gaza setelah Intifadah. Gaza sebelum Hamas dan Gaza setelah Hamas. Lihat tahun-tahun itu, meskipun syuhadanya banyak, tahun 2009 tuh yang syahid 1.400 teman-teman. Rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Tapi perang itu berhenti dan Israel mengaku kalah. Kenapa teman-teman? Kok bisa disimpulkan kalah? Karena tahun 2009, 2012, 2014, 2019, 2021, dari 5 pertempuran itu saya tanya ke teman-teman, pernah nggak baca media Israel berhasil masuk ke Gaza? Nggak pernah. Heran. Orang-orang heran. Jangan kita, Israel sendiri pun heran. Kenapa teman-teman semuanya? Israel ini menurut Al Jazeera mengungkapkan semua bom-bom ilegal yang diilegalkan oleh dunia dan PBB itu dipakai semua buat membombardir Gaza. Fosfor, bom kimia, semua dipakai di Gaza. Sampai ada yang mengatakan banyak sekali penemuan-penemuan nih, bom-bom kimia sama biologis yang belum diuji coba, itu uji cobanya di Gaza. Tapi nggak pernah mereka sekalipun maju beberapa langkah untuk masuk ke Gaza. Dan sering sekali saya mendengar berkali-kali tentang kisah ini. Kisah di mana seorang tentara Israel itu pingin masuk ke Gaza, namun kemudian entah bagaimana, saya agak lupa ceritanya, tapi ini kisah yang cukup membuat bergetar siapapun yang mendengarnya ya. Ketika dia mau mereka mau masuk ke Gaza, ada yang menghadang mereka, tapi bajunya sama sekali bukan baju pejuang Palestina. Serba putih, kemudian mereka ada di atas kuda, dan mereka ini benar-benar mengejar tentara Israel sampai mereka keluar dari Gaza. Entah siapa mereka, wallahu alam, tapi bukankah kita tahu, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama, ketika engkau melempar bukanlah engkau yang melempar tapi Allah lah yang melempar. Banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di Gaza. Oke. Dan teman-teman semuanya, nama-namanya pun terinspirasi dari Al-Quran. Contoh tahun 2012, pertempuran Hijar atau Sijil. Ada yang tahu ini dari mana? Dari Al-Fil.
Ya kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Alam tara hijaratan min sijil ya teman-teman semuanya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, itu nama untuk tahun 2014. Hijaratu sijil artinya batu-batu dari neraka. Jadi di situ yang apa ya? Secara psikologis yang kalah itu beneran orang Israel karena mereka ngerasa terbakar di situ. 2014 asfin makul, daun yang dimakan ulat. Bener-bener mentalnya Zionis kena. Ini mentalnya kena, teman-teman semua. Faja'alahum ka'asfin makul. 2014 pertempuran Sayhatul Fajr ini dari jihad Islam. Kemudian 2021 Saiful Quds, pedang Al-Quds. Yang terbaru ini Wahdatus Sahad. Dan teman-teman semuanya, belum lama ini para pejuang Palestina di Gaza membuat sebuah slogan baru dalam persiapan mereka. Apa namanya? Slogannya Al-Wa'dul Akhirah. Kalau diartikan janji terakhir. Wah, luar biasa ini. Dan ini mengambil dari surat Al-Isra. Fa'idza ja'a wa'dul akhirah. Ketika nanti datang janji terakhir, liyasu'u wujuhakum, untuk memburukkan wajah-wajah mereka. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwalu marrah. Dan mereka, para pejuang ini akan masuk ke Masjid Al-Aqsa sebagaimana mereka memasukinya pertama kali. Waliyutabbiru ma'alau tatsbira. Silakan teman-teman tadaburi halaman pertama Al-Isra, karena itu relate sekali dengan perjuangan teman-teman di Gaza dan Palestina. Nah, ini salah satu mega proyek teman-teman di Gaza. Apa itu? Islamic University of Gaza. Yang membangun aktivis-aktivis Gaza. Lihat teman-teman, ini before. Afternya gimana guys? After. Before. After. Meskipun begitu, lihat mental teman-teman Gaza. Lihat. Saya nggak perlu nyampaikan pakai Fafifu was-was. Gambar ini aja udah cukup untuk menggambarkan pada kita, seakan-akan mereka berkata pada Israel, kalian bisa saja menghancurkan satu kampusku, tapi senyumku akan tetap merekah, dan aku akan habisi kalian suatu saat nanti. Masya Allah. Nih, warga-warga Gaza, para pemuda-pemudanya yang punya slogannya apa? Ini dia. Bil ilmi wal amal nabni Gaza wa Filistin. Dengan ilmu dan amal, kita akan bangun kembali Gaza dan Palestina. Dibombardir Israel sudah mulai biasa buat mereka. Setelah selesai bombardir itu, orang Gaza bangkit kembali. Gotong royong teman-teman semua buat membersihkan puing-puing Gaza. Lihat semangat mereka, baca itu dengan baik. Saya nggak perlu lagi-lagi, nggak perlu fafifu was-was. Simpulkan sendiri betapa semangatnya mereka membangun kembali Gaza meskipun diluluh lantakkan berkali-kali. Sampai ada yang selfie. Tuh teman-teman, sampai ada yang pokoknya kayak lu mau ngancurin Gaza berkali-kali gak ngaruh guys. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan, Anda hancurkan satu masjid kami, akan kami bangun 100 masjid lain. Engkau hancurkan 10 sekolah kami, akan kami bangun 100 sekolah lagi. Jadi mentalnya tuh mental baja sekali. Kita banyak belajar dari mereka, teman-teman semuanya. Maka sebagai akhir, jangan-jangan Salahuddin itu adalah engkau. Kamu banyak menunggu, kamu banyak berharap, ternyata Salahuddin yang kamu tunggu itu adalah engkau sendiri. Yang umat harap itu ternyata engkau. Tapi mau kapan engkau sadar, kawan-kawan semuanya. Gaza mengajarkan kita tentang kepahlawanan, tentang kesabaran, tentang sabat. Masya Allah. Di sebuah tanah yang gak lebih besar dari DKI Jakarta itu,
mengajarkan kepada kita tentang bahwa Allah itu bersama orang beriman. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Betapa banyak golongan yang kecil mampu mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jarak antara Pinisi dengan Palestina adalah sekian belas ribu kilometer dan besok kita akan membebaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kami ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwasanya akan ada acara bedah buku The Untold Islamic History oleh Ustadz Edgar dan Gensa Berilmu. Insya Allah akan diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada tanggal 18 September 2022 dari jam 12:30 siang sampai jam 3 sore insya Allah. Dan Pinisi juga insya Allah akan sebagai media partner dan akan turut meramaikan acara ini juga, dan kuota ini terbatas hanya untuk 100 orang. Jadi teman-teman yang sudah gabung di grup Jejak Pinisi, stay tune, akan kami share bagaimana update infonya di sana. Baik, admin pertanyaan, apakah sudah ada? Oh ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa nih. Ini mungkin saya ambil dari yang like terbanyak aja ya, kayaknya. Oke, ini Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, apakah aman kita anak Indonesia berkuliah di Universitas Islam Gaza? Sebab saya pengen lebih kontributif di ranah pendidikan. Masya Allah, luar biasa. Oke. Sebenarnya udah ada ya alumni Indonesia yang di Gaza ya. Teman-teman pasti kenal beliau, Ustadz Husain Muhammad Gaza, di akun Instagramnya. Dibina terus ngebuat baru lagi, saya lupa, Abu Muslim kalau nggak salah. Abu Muslim Husain Muhammad Gaza. Gitu kira-kira teman-teman semua. Apakah bisa? Apakah bagus? Bagus, karena kurikulumnya sesuai dengan Al-Azhar di Kairo. Banyak banget kesesuaiannya. Tapi saya kira teman-teman semuanya, kalau kita ingin membantu Palestina, kita bantu yang paling bisa, yang paling konkret itu kita bantu dari luar dulu saja. Meskipun kalau ada yang mau ke sana, ahlan, silakan gitu kan. Dan juga sudah ada sebenarnya delegasinya, Bang Abdullah Onim, hafidhahullah, Bang Husain Muhammad Gaza, hafidhahullah. Tapi kita, teman-teman semuanya, kita tuh pengen, kalau kata ayah saya, Gar, kalau kamu pengen bantu Palestina, bikin Indonesia itu siap untuk membelanya. Gitu kata ayah saya, yang sangat berpengaruh pada saya sekarang. Kalau Anda, Edgar, pengen bantu Palestina dengan daya yang lebih besar, Indonesianya harus disiapin dulu. Jadi negara yang hebat, negara yang maju, negara yang powerful, sehingga ketika membantu Palestina itu bukan people to people, tapi government to government. Itu, teman-teman semua. Nah, kita pengen nyiapin dulu nih Indonesia. Makanya ada sebuah perkataan, kita pengen datang ke Palestina, laisa zairan walakin muharriron, bukan sebagai peziarah tapi sebagai pembebas. Itu saran saya, itu opini saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Oke, next pertanyaan sudah muncul di screen, yaitu Ustaz, apa pola intifada oleh Gaza yang dipimpin Syekh Ahmad Yasin bisa dibilang mirip dengan terperciknya umat Islam Indonesia di tahun 2016? Ada Ustaz. 2016 ada apa, Bang? 2016, ada bela ini itu Al-Maidah 51. Iya. Al-Maidah 51 ya. Tentunya beda ya, teman-teman, karena kalau di Indonesia kan aksi super damai. Kita
ada di sebuah negara yang udah merdeka. Beda, jadi gak apple to apple. Indonesia udah merdeka, teman-teman semuanya. Merdeka! Ayo, merdeka! Baru nih 77 tahun, kita isi kemerdekaannya. Nah, Palestina itu belum merdeka. Lagi dijajah, penjajahnya masih ada di situ. Maka caranya tentu dengan perlawanan militer. Nah, sampai-sampai ada sebuah kalimat dari Dr. Abdul Aziz Arantisi, Inna Israila la yafham illa lughata silah. Israel itu nggak paham bahasa apapun kecuali bahasa senjata. Nah, Itu kata Abdul Aziz Arantisi. Nggak bisa, jangan dong dipakai di Indonesia. Bijaksanalah. Right man in the right place, beda wilayah, beda daerah, beda fase, akan beda cara kita menyikapi. Tapi spiritnya sama nggak? Sama spiritnya. Membela Islam, menyadari bahwa Islam itu menyatukan kita dan sumber kebangkitan. Namun beda wilayah, beda masalah, beda keadaan, maka beda juga cara penanganannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Jazakallah khair, Masya Allah. Itu kutipannya tadi ya, ngeri-ngeri sedap ya kalau kata anak-anak sekarang ya. Itu ada saya mengutip juga surat dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya kepada Rustum dan Raja Kisra waktu itu. Beliau mengatakan bahwa di note catatan kaki surat bahwa akan aku kirim kepada kalian kaum yang lebih mencintai kematian daripada kalian mencintai kehidupan kalian. Terus ada juga beberapa mujahid di lapangan di Irak, di Suriah tuh mereka mengatakan bahwa kepada musuh-musuh Allah, apabila kalian tidak memahamkan bahasa lisan, maka tunggulah bahasa pedang kami yang akan datang untuk memahamkan kalian. Allahu a'lam bishawab. Itu semakannya seperti kayak tadi, Israel tuh hanya bisa dipahamkan dengan senjata, tidak bisa dengan lisan. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Apakah ada pertanyaan selanjutnya, teman-teman? Admin pertanyaan? Oke, kalau belum muncul, saya langsung bacakan di Slido. Ini izin Oke, baik. Bismillah, izin bertanya, Ustadz, apakah aman kita? Bentar. Sebentar. Oke. Oke, ini ada out of topic. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Afwan, ini agak sedikit out of topic. Ada hadis dari Rasulullah yang bilang bahwa nanti akan ada penakluk Roma. Nah, apakah Roma ini negara atau bagaimana? Menarik. Saya pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama, kemudian saya baca, dan para ulama menyepakati Roma itu Roma bimaknal kalimah, beneran Roma, kota Roma. Karena hadis itu kalimatnya tuh yang ya lengkap. Kalimat lengkapnya adalah seorang sahabat nanya ke Rasul, wahai Rasul, ayu madinataini tuftahu awalan. Kota mana yang kita akan bebas duluan? Kotanya Heraklius, which is itu Konstantinopel, atau kotanya Roma, dia ibu kota Romawi Barat saat itu, kan? Maka Rasul menjawab, Madinatu Herakl awalan. Yang akan dibebasin itu adalah kotanya Heraklius dulu, which is dia adalah Konstantinopel. Begitu. Nah, sudah jelas ya. Nah. Baik, Ustaz. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bolehkah dijelaskan mengenai penjajahan Israel di luar Palestina untuk melemahkan umat Islam sehingga berdampak juga kepada pembelaan kepada Palestina? Nah, menarik karena saya pernah jadi di buku kedua judulnya Belajar dari Negeri Para Nabi. Di situ saya sempat riset dan menemukan sebuah buku judulnya itu Harakah Suhyuniyah fi Misr. Ya. Gerakan Zionisme yang tumbuh di Mesir. Ternyata gerakan Zionisme ini berakar, gak cuma di Palestina, dia di mana-mana. Bahkan kan mereka ini kan tumbuhnya pertama kali kan oleh seorang jurnalis Austria-Hungaria. Kemudian konferensi pertamanya di Basel, di Swiss.
Kemudian mereka itu punya markas juga di Salonika di Turki. Mereka juga punya sebuah apa ya? Punya sebuah proyek ya. Kita nggak akan bisa matang dalam mengobrak-abrik Palestina kalau negara di sekitarnya nggak kita obrak-abrik juga. Makanya Mesir itu salah satu yang kena banget tuh efek dari Zionisme ini. Ya meskipun apa namanya nggak terjajah secara militer, tapi kalau saya tanya-tanya teman-teman di Mesir, kalau mereka itu lagi wajib militer, biasanya kalau lagi latihan tuh yang jadi musuh tuh siapa? Mereka jawab pasti Israel gitu. Jadi kalau latihan perang gitu kan, kayak di Indonesia kan baru kemarin tuh apa Super Garuda apa tuh yang latihan bareng sama Amerika, musuhnya siapa? Mungkin Cina gitu kan. Nah, ini ketika pemuda-pemuda Mesir wajib militer gitu kan, yang jadi latihannya mereka lagi ngadepin Israel. Karena emang singgungannya banyak sekali dengan Israel. Perang 6 hari lah, perang Arab Israel, perang Mesir Israel, perebutan terusan Suez dan kawan-kawannya. Nah, tapi ternyata Israel itu menjajah Mesir secara fikrian, secara pemikiran, dan caranya sebagai yang saya bilang tadi, ngebuat banyak teater, ngebuat banyak bioskop, kemudian mendeliver film-film dewasa dari Eropa untuk disetel di kota-kota penting di Mesir seperti Alexandria dan Kairo. Lalu mereka juga cukup unik ya teman-teman semua, memasukkan makanan-makanan, salah satunya ya, unik sih menurut saya, mengekspor makanan-makanan cepat saji ke Mesir. Yang mana makanan cepat saji ini alhamdulillah ternyata punya efek untuk melemahkan, alhamdulillah, mohon maaf teman-teman. Ya, makanan cepat saji ini berpengaruh pada kesehatan orang-orang Mesir. Gitu. Setelah itu apa lagi ya? Yang jelas, kalau kamu lihat peta Timur Tengah sekarang, Israel itu benar-benar dikelilingi oleh negara-negara yang membencinya. Tapi kenapa nggak habis-habis? Kenapa nggak mati di Israel? Karena dia yang megang pemimpin-pemimpinnya. Rakyatnya ingin membela Palestina, rakyat Arab. Tapi pemimpin-pemimpinnya, pucuk-pucuknya itu dealing mesra dengan Zionis. Nggak perlu saya sebutkan negara Arab mana ya, tapi tahun 2020 itu salah satu pesawat dari negara Arab ikut andil dalam membombardir Gaza. Sedih nggak teman-teman? Pahit banget dengarnya. Tapi saya sebut negara ini, Qatar. Qatar itu justru adalah negara yang invest 500 juta dolar untuk membangun Gaza kembali. Masya Allah. Saya sebut namanya karena perannya luar biasa. Qatar, tuan rumah Piala Dunia yang paling soleh sepanjang zaman. Simbolnya aja pakai sorban. Gitu ya. Ya, long life Qatar. Allah alam bisawab. Syukur kasih Ustaz. Oke, sebelum saya membacakan pertanyaan selanjutnya, kami ingin menginformasikan juga kepada teman-teman yang sudah join di kajian di grup Pinisi. Jangan leave grup dulu karena kami akan Pinisi akan rutin mengadakan kajian 2 kali dalam sebulan, yaitu ada kajian online dan offline. Dan teman-teman untuk mendukung kegiatan dakwah Pinisi bisa menyalurkan infak terbaiknya di insya Allah nanti kami tampilkan link dan rekening yang bisa teman-teman distribusikan infaknya di akhir nanti insya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, sebenarnya apa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk pembebasan Palestina? Fadhil Ustaz.
Di setiap webinar Palestina ini pasti ditanyakan. Makanya saya selalu punya jawaban dengan slide. Ya, 3, 2, 1, izin share screen. Saya sudah cukup khatam teman-teman semua, tapi ini saya kumpulkan dari kata para ulama, dari nasihat-nasihat mereka, dari banyak buku, setidaknya ada 8 poin. Pertama, terdidik dan mendidik. Nambah ilmu dulu, kayak sekarang nih. Tahu Gaza tuh di mana? Seenggaknya tahu Al-Aqsa tuh bukan di Gaza. Astagfirullahaladzim. Seenggaknya tahu bahwa ada tepi barat, ada Gaza. Gitu. Yang kedua, mulailah mendidik orang-orang yang kita sayangi. Kamu buat resume di kajian ini, kamu share di grup keluarga, nunggu respon dari Pak D dan tantemu. Jempol, jempol, mantap, Masya Allah, pakai Ganjar atau Anies. Bodoh amat, yang penting share itu, gitu kan. Ada yang mantap pakai nama Jokowi, ada yang Pak Prabowo, bodoh amat, yang penting semua merespon baik tulisan-tulisan kamu. Yang ketiga, saatnya menanamkan satu kesadaran bagi orang terdekat secara khusus dan masyarakat secara umum tentang apa itu Al-Aqsa. Jadi fokus. Sebelum ngomongin Palestina secara umum, ngomongin dulu Al-Aqsa itu apa. Maka teman-teman, saya husnudon, teman-teman udah khatam ya, Al-Aqsa yang mana ya. Bukan cuma yang abu-abu doang, bukan cuma yang kubah emas doang, tapi semua bangunan yang ada di dalam pagar. Ya, teman-teman penisi jangan sampai masih mikir Al-Aqsa itu yang kubah emas doang. Gak gitu. Semuanya Al-Aqsa, teman-teman semua. Poin keempat, mulailah buat acara atau program. Ini langkah keempat sudah dibuat oleh penisi. Terlebih ya, kalau kamu orang-orang Karang Taruna atau pengurus RT, kalau lagi Isra Mi'raj, sambungin sama pembahasan Masjid Al-Aqsa. Karena apa? Ingat Isra Mi'raj, ingat Masjid Al-Aqsa. Itu slogan kita. Gitu. Yang kelima, mulailah secara konsisten. Ya, ya. Mulailah secara konsisten menyumbangkan apa yang kita miliki. Kemana aja teman-teman yang kamu anggap itu menyampaikan dengan amanah. Contoh, kalau saya ke KNRP, ke Aman Palestina Indonesia. Ada banyak lagi, ada yang kreatif seperti Smart Satu Tujuan. Nah, yang keenam, ini cukup unik. Ini kata Dr. Ragib Sirjani, libatkan teman-teman kita yang non-Muslim. Kenapa? Karena Palestina itu selain konflik agama, yang mampu menyatukan kita sebagai Indonesia adalah karena ini konflik kemanusiaan. Jadi teman-teman Kristen bisa diajak, teman-teman Hindu, Buddha diajak, orang sekuler, liberal bisa diajak bahkan. Karena apa? Ini konflik kemanusiaan. Ukraina aja lu bela, masa Palestina lu kagak bersuara? Ya, gitulah. Sentil-sentil aja tuh SJW yang bela Ukraina. Kadang tapi juga aneh, ada Muslim yang ayo bela Palestina, pas Putin ada di videonya, ura! Apa-apaan Anda membela penjajah, membela Rusia tapi membela Palestina? Aneh sekali. Yang ketujuh, bagikan informasi update tentang wawasan Palestina via media sosial. Ya. Ini sih biasanya itu ya, otomatis ya, kalau lagi viral. Kalau lagi nggak viral, ya nggak di-sharing. Maka teman-teman harus punya tuh, ada tuh yang update setiap saat. Contohnya, Sahabat Al-Aqsa. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris, Palestine Info atau Palinfo. Di Instagram ada. Di Twitter ada Muhammad Semiri namanya. Adalah, teman-teman bisa cari sendiri gitu loh. Tapi yang tiga itu tuh, yang menurut saya tuh kredibel gitu ya. Yang kedelapan, ini senjata sebagai Muslim, berdoa selalu dan selalu untuk saudara kita di Palestina secara khusus dan saudara kita di seluruh dunia yang sedang tertindas. Ada 8 poin yang pernah di-share juga di Telegram Gen Saladin. Bisa teman-teman cari dengan keyword Palestina. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, syukur kasih wa jazakallahu khair. Sekali lagi kami menghimbau untuk teman-teman yang ingin menyalurkan donasinya, infak terbaiknya, bisa lihat rekening di kolom komentar ya, di chat, di kolom chat. Bisa di situ atas nama Sifa Fauzia yang ingin support dakwah pinisi, silahkan. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, bagaimana agar memiliki kecerdasan hingga mudah menghafal Quran, iman yang kuat, mental yang stabil bagi anak-anak di Gaza? Oke, Ustadz. Saya pengen cerita aja sih, jadi ada yang miss ya, sekaligus menjawab ini. Jadi Syekh Ahmad Yasin itu sama teman-teman beliau ngelihat ini banyak banget rumah-rumah yang dipakai buat judi, yang dipakai buat main nongkrong gitu ya. Akhirnya beliau inisiatif pertamanya adalah ngebuat rumah Al-Quran. Ngebuat rumah Al-Quran dan kajian-kajian agama di situ. Jadi sebelum punya kecerdasan, mudah menghafal Quran, iman kuat, mental, semuanya pasti dimulai dari al-iman wal Quran. Iman dulu dan Quran dulu. Makanya teman-teman unik, saya nggak jelasin sih tadi di awal. Cuma teman-teman tahu nggak sebelum jadi Hamas itu awalnya apa? Awalnya itu lembaga sosial dan pendidikan. Jadi fokusnya dua, pendidikan, ngebangun sekolah, ngebangun training, kemudian kursus menjahit, kursus ternak, apa kalau kita kan ternak lele gitu ya, di sana nggak tahu ada apa ya, ya ikan, kemudian tani stroberi, kan di Gaza kan banyak stroberi. Jadi kursus hanya ada, sosialnya ada. Apa namanya, contohnya baksos, kemudian advokasi hukum bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Kemudian naik kelas dari pendidikan dan sosial, kemudian tahun 87 declare sebagai Hamas yang masuk ke lini politik. Sudah begitu ditambah lagi punya lini militer, namanya sayap militer Izzuddin Al-Qassam. Itu adalah sayap militernya Hamas. Kalau teman-teman pernah dengar ya, apa tuh Brigade Izzuddin Al-Qassam, itu sayap militernya Hamas. Kira-kira begitu. Jadi iman dulu, Quran dulu, dan fokus ke pendidikan dulu menurut saya. Bukan menurut saya sih. Kayaknya semua kebangkitan dalam sejarah Islam itu pasti dimulai dari pendidikan dulu. Pasti. Salahuddin kenapa bisa bebasin Al-Aqsa, itu dulu. Pendidikan dulu itu. Dari Imam Al-Ghazali itu kan. Kenapa Al-Fatih bisa bebasin Konstantinopel, itu pendidikan dulu, nggak bisa enggak. Karena nggak bisa. Teman-teman, kalau kamu ngira pemimpin umat itu tahu-tahu ada instan, tahu-tahu muncul, enggak. Dia itu diciptakan. Salahuddin itu bukan ditunggu, tapi di-create, diciptakan dengan pendidikan. Dan dia butuh proses. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan pribadi. Masih ada. Oke. Masih ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana kebenaran dan tanggapan dari kalimat gak apa-apa Palestina perang, kalau gak perang nanti kiamat? Wow. Oke. Justru saya mau mengkoreksi kalimatnya karena saya nggak bisa dengar itu. Saya justru dengarnya, Ustaz, jangan bebasin Palestina. Soalnya kalau Palestina bebas nanti kiamat. Itu gimana nih, kurang greget itu kalimatnya. Walaupun cukup greget juga sih, orang Palestina yang baca sakit hati kayaknya nih. Iya. Tapi teman-teman semuanya, betul bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda salah satu tanda kiamat adalah Fathu Baitul Maqdis. Salah satu alamat dan tanda kiamat adalah pembebasan Baitul Maqdis. Tapi saya tanya ke teman-teman, kalau tanda kiamat itu pembebasan Baitul Maqdis, kenapa habis dibebasin Umar bin Khattab itu nggak kiamat? Ya nggak? Mati dong kita. Tapi kan enggak.
Saya tanya lagi, Salahuddin bebasin apa? Palestina. Habis itu kiamat nggak? Ya kalau kiamat nggak ada kita nih, habis sudah. Jadi pembebasan Palestina yang disebut Rasul itu, kita nggak bisa mendefinisikannya kapan gitu loh. Apa mungkin di zamannya kita, itu juga nggak tahu gitu. Mungkin nanti akan datang lagi waktu lain gitu. Teman-teman semuanya. Pun begini, Palestina itu cepat atau lambat pasti akan bebas. Dan kamu mau ikut andil dalam mempercepatnya atau memperlambatnya, waktu bebasnya udah bakal ada gitu loh. Kayak kereta teman-teman semua. Kamu mau ikut atau enggak, kereta bakal sampai. Kamu mau ikut berjuang atau enggak, Palestina one day akan bebas dan nggak ada yang bisa mengulur waktu kiamat itu, teman-teman semua. Justru pertanyaannya balik ke kita. Kalau nanti pas Palestina bebas, gitu kan, dan udah mau kiamat, lu punya bekal apa? Kita ikut andil nggak nih dalam perjuangan bebasin Palestina nih? Kalau lu nggak ikut andil, kamu ikut atau enggak, Anda berpartisipasi atau enggak, Palestina tuh nggak akan tiba-tiba langsung merdeka atau kemudian jadi lama merdekanya. Dia udah ada timingnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analoginya seperti kereta itu akan sampai dengan atau tanpa kita. Nah, kita cuma diuji sama Allah, dia beluakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji amal kita udah berkualitas atau tidak gitu. Itu kira-kira begitu teman-teman semua. Jadi ada dua jawaban. Yang pertama, belum tentu pembebasan Palestina di zaman kita akan menjadi hari kiamat yang langsung terjadi teman-teman semua. Bisa jadi akan ada pembebasan Palestina setelahnya juga, kita nggak tahu, wallahu alam, nggak ada yang tahu masa depan kan, gitu. Karena buktinya Palestina sudah dibebaskan 2 kali dan nggak terjadi kiamat. Karena kita nggak tahu maksud Fathu Baitul Maqdis itu akan kapan, kita nggak tahu masa depan, dan jangan apa namanya cocok logi teman-teman semuanya, gitu ya. Wallahu alam bisawab. Oke, masya Allah, tabarakallah. Itu kami cukupkan untuk Slido ya. Ini ada pertanyaan last question, Ustadz. Ini saya sedikit terpancing dengan tadi sayap militer dari Hamas, yaitu Izzuddin Al-Qassam. Ini kami membandingkan antara Hamas dengan saudara dekatnya ya di Mesir, Ikhwanul Muslimin. Kita lihat Hamas kenapa masih survive sampai sekarang? Mungkin karena ada Izzuddin Al-Qassam, ada sayap militernya. Kalau di Lebanon ada Hezbollah dari kaum Syiah ya, ada Hezbollah. Terus di Ikhwanul Muslimin di Mesir pernah juga dianjurkan oleh beberapa tokoh untuk membentuk sayap militer. Tapi mereka tidak mengindahkan itu, tetap berjalan seperti yang ada dan mereka menang pemilu dan kita lihat apa yang terjadi. Mursi dikudeta dan ratusan orang-orang Ikhwanul Muslimin dieksekusi di Mesir pada waktu itu. Jadi ini statement saya, mungkin nanti Ustadz bisa tanggapi. Mungkin perlu ya setiap harakah yang ada sekarang ini kita harus membentuk sayap militer biar kita bisa survive seperti Hamas. Nah, jadi Fadul Ustaz, menanggapi ini bagaimana? Ya, bismillah, ini enggak apple to apple, Bang. Kembali ke tadi, setiap tempat itu punya masalah sendiri. Karena yang di Palestina itu butuh sayap militer karena kembali ke awal tadi, Israel nggak memahami bahasa kecuali bahasa perang. Sementara di Mesir itu kan ya udah merdeka gitu loh. Sama kayak di Indonesia gitu. Sampai-sampai di Mesir itu slogannya apa, Bang? Silmiyatuna aqwa minar rasos. Kedamaian yang kami perjuangkan itu lebih kuat dari senapan. Waduh, merinding juga nih jawaban Ustaz Ridho ya. Tapi saya alhamdulillah saya moderat tanpa tanda kutip. Kita moderat tanpa tanda kutip. Ya. Karena teman-teman semuanya sayap militer itu kan erat kaitannya dengan negara yang berjuang ya melawan penjajah ya. Dulu di Indonesia ada sayap militer PETA, Hizbullah, ada
TKR, ada BKR, karena memang saat itu penjajah definitif, Bang. Musuh yang dihadapi definitif ada gitu. Sementara kalau sudah merdeka, ya kita kembali ke yang tadi saya sampaikan, kita siapin aja Indonesianya, Bang. Kita benahi negeri kita. Kita ingin mendidik Polri dan TNI yang mencintai Allah dan Rasulnya. Mungkin kita akan tertawa sekarang. Apakah mungkin? Gak ada yang gak mungkin. Anaknya Abu Jahal aja jadi mujahid. Ya? Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya Walid bin Mughirah yang gak suka sama Rasul aja jadi mujahid. Walid bin Walid. Orang yang bunuh Hamzah aja bisa menjadi sahabat. Wahsy radhiyallahu anhu. Maka gak pernah ada yang gak mungkin dalam sejarah perjalanan agama ini. Makanya Rasul bersabda, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Yang keren, yang hebat di masa jahiliyah akan menjadi orang yang hebat di masa Islamnya kalau dia mengilmui. Tak perlu sayap-sayap militer karena kita sudah punya itu, gitu kan? Tinggal kita perbaiki, kita doakan semoga Allah memberikan petunjuk kepada pemimpin kita, kepada para pemegang kebijakan, dan kita didik anak-anak kita untuk bisa melanjutkan estafet kebaikan buat bangsa ini. Mohon maaf kalau kurang menghentak ya, Bang Ridho jawabannya ya. Tapi seperti itu yang kita kira pas buat teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khair Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin ya, oke, closing statement aja Ustaz langsung. Terakhir closing statement kepada semua jamaah pinisi pada malam hari ini. Tafadhal. Saya tulis sebuah kalimat di kolom chat. Palestina adalah masa lalu kita, masa kini kita, dan masa depan kita. Itu adalah kalimat dari seorang pemimpin Palestina, namanya Khalid Mish'al. Kenapa bisa bilang begitu? Itu benar-benar simpulan dari pentingnya Palestina. Sejarahnya kalau dipelajari luar biasa. Hari ininya kalau ditadaburi istimewa. Dan masa depannya penuh dengan janji-janji kemenangan. Maka teman-teman jangan pisahkan dirimu dari Palestina. Karena setiap zaman, sejak zaman Rasul, setiap orang besar itu pasti punya kepedulian pada Palestina. Umar bin Khattab yang bersahaja, Salahuddin, Muhammad Al-Fatih, Sulaiman Al-Qanuni, Abdul Hamid II, Cokro Aminoto, bahkan Bung Karno pun peduli sama Palestina. Ya, silakan ambil peranmu untuk berjuang demi bebaskan Masjid Al-Aqsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran wa jazakumullah khair Ustaz. Teman-teman jangan dulu leave grup karena akan ada video persembahan dari Pinisi untuk sebagai penutup. Saya Muhammad Rida Lumbesi mewakili semua kru yang bertugas pada malam hari ini. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa afu minkum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddal majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا لا عياد ولا زيني يا على أرضي محروم
I'm gonna fight.